Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih, berjumpa lagi dalam doa pagi GKI Gatot Subroto Purwokerto. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan memujikan satu lagu, Ku Berserah Kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini bersama kami datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan tuntunan kehidupan kami, yaitu firman Tuhan. Kami membutuhkan firman Tuhan supaya menerangi setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami yang tidak mudah ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hamba-Mu juga yang penuh dengan kelemahan akan menyampaikan permenungan firman-Nya. Kiranya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Tuhan memakai ia untuk menyampaikan sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini firman kita akan diambil dari Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Kalau jemaat memiliki waktu yang lebih, saya menghimbau kepada kita semua untuk membaca Daniel 3 secara keseluruhan. Tapi pada hari ini saya akan secara khusus mengambil ayat 17 dan 18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada sebuah cerita yang pernah saya baca. Jadi ada seorang pria yang dulu ketika usianya 15 tahun mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh seorang pria yang sedang mabuk ketika mengendarai mobil yang ia bawa. Nah, seketika itu, ketika terjadi kecelakaan, maka pria 15 tahun ini harus dilarikan ke rumah sakit, dan pada akhirnya dokter memutuskan untuk supaya kakinya diamputasi.
kita bisa bayangkan kalau misalnya kita memiliki anak yang berusia 15 tahun. Anak yang sedang berkembangnya dalam hal sosial, banyak sekali cita-cita yang ingin ia capai, juga mungkin banyak sekali teman-teman yang ia miliki. Tapi seketika itu ia harus merelakan masa depannya karena ia kehilangan satu kakinya. Jangankan kalau kita memiliki anak laki-laki yang usianya 15 tahun. Kita pun kalau membayangkan diri kita menjadi seorang anak tersebut, maka kita juga akan mungkin mengalami depresi, kita juga akan mengalami ketertekanan dalam batin, karena kita tidak bisa melakukan aktivitas seperti yang dulu pernah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita, ia mengalami depresi karena kehilangan satu kakinya. Dia tidak lagi memiliki semangat hidup dalam kehidupannya. Tetapi satu ketika ia pergi untuk ke gereja dan ia mendapatkan sebuah ayat yang sangat menguatkan dia. Ayat itu diambil dari Yesaya 43 ayat 2 yang berkata demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Nah, ketika mendengarkan ayat ini, laki-laki yang berusia 15 tahun itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan dari firman Tuhan yang ia dengarkan. Tetapi firman Tuhan itu ia simpan dalam kehidupannya. Nah, hari-hari terus berlanjut, dia bertambah usia, dan kemudian ada seorang wanita yang menyukai dirinya. Nah, perempuan ini ketika berpacaran tidak berpikir panjang. Bagaimana nanti kalau menikah dengan seorang laki-laki yang hanya memiliki satu kaki. Yang ia tahu perempuan ini hanya mencintai laki-laki tersebut. Akhirnya singkat cerita mereka menikah. Nah, ketika mereka menikah ternyata perempuan ini tidak tahan. Tidak tahan karena secara kehidupan atau kebutuhan hidup dia harus lebih banyak bekerja daripada suaminya yang hanya memiliki satu kaki itu. Lalu dalam lingkungan sosial dia pikir ketika dia akan menikahi laki-laki tersebut, orang banyak tidak akan bicara tentang kehidupan rumah tangga yang mereka jalani. Lalu secara mental juga ia berpikir bahwa ia akan hidup bahagia dengan laki-laki tersebut. Tetapi nyatanya tidak demikian. Akhirnya wanita ini menemukan seorang laki-laki yang menurut dia lebih sempurna untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga perempuan ini memutuskan untuk meninggalkan laki-laki tersebut. Bapak Ibu, lagi-lagi seorang laki-laki ini mengalami ketertekanan hidup ya. Dari yang harus kehilangan satu kaki, sekarang ia juga harus kehilangan satu-satunya orang yang menyayangi ia dan memilih laki-laki lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu ia mengingat-ingat firman yang pernah ia dengarkan di gereja dan yang pernah dia catat dalam buku hariannya, sekalipun dia saat itu tidak paham dengan ayat yang ia baca. Tapi lalu ia kemudian membaca ayat itu lagi. Saya bacakan sekali lagi ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Dari situ dia paham bahwa ternyata tekanan-tekanan hidup yang dia alami tidak membuat ia berjalan sendirian. Sekalipun banyak orang harus pergi meninggalkan dia juga harus kehilangan anggota tubuh yang ia selama ini ada di dalam tubuhnya. Ia lalu menyadari bahwa ia memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan dia.
Singkat cerita, dia mau juga menjadi teman yang menemani setiap orang yang mengalami disabilitas karena cedera atau kecelakaan-kecelakaan yang dialami oleh teman-teman atau oleh orang lain yang tidak dia kenal. Maka dari itu dia mau menjadi sahabat pena untuk orang-orang yang disabilitas. Nah, saat itu dia punya satu orang sahabat, dan sahabat ini juga mengalami cedera karena bola kriket yang dilemparkan ke kepalanya, yang mengakibatkan dia lumpuh lengan dan juga kakinya. Nah, sahabat ini kemudian menjadi berbahagia, lalu merasa didampingi, merasa disertai, dan tidak merasa berjalan sendiri lagi. Dan ternyata aksi itu membuat si orang yang terkena bola kriket ini juga melakukan hal yang sama. Dia mau menjadi sahabat pena bagi orang-orang lain yang terkena kecelakaan atau cedera berat yang harus mengalami cacat fisik seumur hidupnya. Gimana caranya jadi sahabat pena dengan tangan dan kaki yang lumpuh? Menariknya, orang ini tetap menjadi sahabat pena dan menuliskan surat-surat yang menguatkan setiap orang dengan mulutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedua orang ini adalah contoh yang kita tahu mengalami ketertekanan hidup yang tidak ada henti-hentinya dalam kehidupannya. Kita juga melihat dalam kisah Alkitab kita pada hari ini. Dalam kitab Daniel kita melihat ada Sadrak, Mesak, dan juga Abednego yang sama-sama memiliki ketertekanan hidup, walaupun bentuknya berbeda, walaupun wujudnya berbeda. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang harus tinggal di pembuangan, tetapi lantas mendapatkan kepercayaan dari raja, mau tidak mau disuruh untuk menyembah patung emas. Nah, padahal iman dan kepercayaannya mengharuskan mereka untuk percaya kepada Allah Israel, juru selamat mereka. Apa akibat ketika mereka tidak mau menuruti Raja Nebukadnezar? Mereka diancam akan diletakkan di perapian yang sangat menyala-nyala, dan dikatakan 7 kali lebih panas daripada perapian yang biasa. Wah, kalau dalam budaya Yahudi, 7 itu menyatakan kesempurnaan. Jadi perapian itu betul-betul panas dan panas sekali, sangat sempurna panasnya, sehingga seorang yang dimasukkan dalam perapian itu pastilah langsung hangus dan mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap menunjukkan imannya kepada Allah, tetap beriman dan tidak mau menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Pertanyaannya bagi kita semua, apa sih yang menjadi rahasia iman dari Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga orang-orang yang tadi kita dengarkan ceritanya dari kisah nyata tersebut? Kita melihat dari ayat yang ke-17 dan juga ke-18, Bapak Ibu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Jadi kita melihat di sini bahwa rahasia iman yang kuat adalah ketika kita memahami apa itu iman yang sejati. Tadi dikatakan jika Allah kami melepaskan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jika tidak dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa sih iman yang sejati itu? Iman yang sejati itu adalah bagaimana kita percaya dan berserah penuh kepada Allah yang mengendalikan kehidupan kita. Relasi kita dengan Allah bukanlah relasi yang transaksional atau relasi yang mana kita meminta lalu Allah harus menyetujui atau harus memberikan
berkata ya pada setiap doa-doa kita. Nah, bayangkan kalau di dalam keluarga, hubungan kita dalam berumah tangga adalah hubungan yang transaksional. Kalau misalnya suami kita tadi seperti di cerita awal tidak bisa memenuhi apa yang kita mau, maka kita tidak mau beriman atau percaya kepada suami kita. Kita tidak mau mengasihi suami kita. Kalau seandainya anak-anak saya tidak bisa menuruti keinginan saya, maka saya tidak mau untuk mengasihi anak-anak saya. Iman yang sejati adalah kepercayaan penuh pada Sang Pengendali kehidupan kita, bukan didasarkan pada hubungan yang transaksional. Ketika saya meminta, maka Allah harus menuruti kemauan saya. Seolah-olah saya bisa mengendalikan Allah seperti yang saya mau. Bapak Ibu, hubungan yang transaksional ini bukanlah hubungan yang sehat, bukan? Dalam keluarga pun hubungan transaksional bukan hubungan yang kita inginkan. Dalam janji pernikahan tidak ada ceritanya ya kita mengucapkan janji supaya seperti hubungan bisnis antara suami dengan istri. Tapi justru dalam segala keadaan, dalam segala ketertekanan, dalam segala kesedihan, kekurangan, saya juga mau tetap mengasihi dia. Begitu juga dengan iman kita kepada Allah. Dalam segala kesedihan, dalam segala ketertekanan, saya tetap percaya, berserah, dan mengasihi Allah. Karena saya mau menjalani kehidupan yang penuh dengan tekanan ini, dengan sebuah iman bahwa saya telah dan akan dan selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Dengan demikian, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Allah dan bisa melewati setiap persoalan hidup kita, rasanya akan lebih damai, rasanya akan lebih berbahagia, rasanya akan lebih sejahtera, karena kita tidak berjalan sendirian. Aku akan menyertai engkau di tengah-tengah air, di tengah-tengah api, di tengah-tengah dapur perapian persoalan kehidupanmu, dan di tengah-tengah segala apa yang engkau alami dalam kehidupanmu. Jadi pahami dulu apa prinsip iman. Setelah itu ketika kita paham, kita harus sadari betul dan kita harus menyelidiki bagaimana selama ini hubungan iman kita dengan Allah, dan lalu lakukan kepercayaan kita, lakukan keberserahan kita, bukan untuk tujuan transaksional supaya Tuhan lebih memberkati atau mengasihi saya, tapi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang sungguh baik, kami mau belajar untuk beriman kepada Tuhan, bukan dalam rangka hubungan yang transaksional. Kalau Tuhan mau untuk mengabulkan permintaan dan doa-doa kami, maka kami mau lebih mengasihi Tuhan. Tetapi ajarkan kami untuk lebih percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, karena percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan kami. Tuhanlah yang lebih dahulu memberikan anugerah kepada kami, sehingga kami mau untuk lebih percaya dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami beriman teguh sekalipun masalah pandemi, keadilan, kemiskinan di bangsa dan negara kami tidak kunjung usai. Tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melewati setiap tekanan-tekanan hidup yang kami alami. Kami juga mau terus berkarya bersama-sama dengan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Juga untuk setiap anggota keluarga ataupun rekan-rekan kami yang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada. Sekalipun ketika kami beriman, masalah hidup tidak lantas pergi dari hidup kami, tapi ajar kami percaya bahwa mereka juga dikasihi oleh Tuhan. Maka dari itu kami juga mau menjadi teman yang berjalan bersama-sama dengan mereka, yang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, supaya mereka beroleh percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan untuk kembali mengalami sukacita di tengah persoalan hidup yang mereka alami.
Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Allah, Sang Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa di doa pagi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.